Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Ibu Sudarwati, saya dari SMK Negeri 2 Surakarta. Untuk kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi tentang keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu, di mana fokus materi kita kali ini adalah tentang interaksi antar ruang. Materi ini adalah salah satu materi yang ada dalam pelajaran Proyek IPA dan Sosial, di mana mata pelajaran Proyek IPA dan Sosial ini ada di SMK untuk tingkat 10. Baik, kita belajar bersama-sama ya. Oke, check it out. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, silahkan kalian perhatikan gambar di sisi kanan dan sisi kiri dari saya ya. Di situ ada gambar, ada 4 gambar yang sudah saya sajikan, baik di sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, gambarnya antara lain, di situ ada gambar gergaji yang sedang memotong pohon-pohon yang jumlahnya banyak sekali. Kemudian di bawahnya ada gambar di mana di situ ada deretan pohon yang sebagian sudah tidak ada daun-daunnya dan yang sebagian lagi masih ada. Tetapi sudah banyak sekali yang tinggal bawahnya saja atau tinggal potongan pohon yang paling bawah saja atau sudah gundul gitu ya. Kemudian di sisi sebelahnya yang gambar atas di situ menunjukkan ada batu-batuan di mana batu-batuan itu jatuh dari sisi atas menuju ke bawah dan bisa mengenai rumah di sekitarnya. Kemudian di bawahnya ada gambar rumah, ada pohon, kemudian ada hujan yang cukup deras, dan ada genangan air yang seperti sungai di depan rumah itu. Nah, kira-kira setelah kalian melihat gambar-gambar tersebut, apakah timbul pertanyaan di kepala kalian? Apa tuh ini? Hubungannya kira-kira apa? Kok ada gambar gergaji yang memotong pohon, kemudian di sampingnya ada gambar semacam tanah longsor atau batu yang longsor dari tebing mengenai rumah. Kemudian ada gambar hutan yang sudah gundul, kemudian di sampingnya lagi ada gambar banjir dan hujan yang lebat, kemudian ternyata ada genangan air seperti banjir. Coba kalian pikirkan, kira-kira kenapa seperti itu? Apakah ada hubungan dari dua kejadian itu atau tidak ada hubungan? Gimana? Apakah sudah timbul rasa penasaran dalam diri kalian? Semakin semangat ya untuk belajar pagi ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Check it out. Oke, dari gambar yang sudah kita lihat di slide sebelumnya, kita bisa menyimpulkan seperti ini, bahwa ternyata apa yang dilakukan di suatu ruang itu ternyata bisa memberikan dampak kepada ruang yang lain. Misalnya ketika ada seseorang yang menebang pohon di suatu ruang, di suatu hutan, di mana dia berada di pegunungan, ternyata dia bisa memberikan dampak kepada ruang yang lain. Apa dampaknya? Kita tahu bahwa pohon itu fungsinya selain sebagai penyerap udara atau penyerap polusi udara, dia juga bisa mengikat air maupun mengikat tanah di sekitarnya melalui akar-akarnya. Nah, ketika pohon-pohon ditebang itu, kemudian akibatnya apa? Nah, akibatnya seperti ini. Ketika pohon sudah ditebang, maka akar yang mengikat air maupun yang mengikat tanah itu menjadi berkurang. Jadi ketika ada kejadian hujan deras, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Misalnya dari gambar itu tadi yang bisa terjadi adalah apa? Ya, betul sekali. Ketika terjadi hujan lebat, maka air maupun tanah itu tidak bisa diikat oleh maksimal, tidak bisa diikat secara maksimal oleh akar. Sehingga nanti akan bisa mengakibatkan satu kejadian tanah longsor seperti yang sudah digambarkan pada slide sebelumnya. Atau bisa juga terjadi banjir karena air dari pegunungan tidak bisa diikat sepenuhnya oleh akar-akar pohon yang ada di hutan. Jadi dia terus saja akhirnya bermuara di dataran yang rendah, kemudian bisa mengakibatkan banjir di daerah perkotaan. Kalian saksikan di sini di pojok-pojok atas dan bawah slide yang ini sudah ada penggambarannya, gitu ya. Ini hampir sama dengan di slide yang sebelumnya. Oke, apakah sudah ada pencerahan dari pertanyaan yang timbul dari gambar yang saya berikan tadi? Sip, hebat sekali. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Semangat! Nah, mari kita lanjutkan kembali. Di slide ini, di situ sudah ada dua gambar lagi, di mana yang satu menunjukkan sungai, di mana di situ ada pintu air, dan debit airnya atau jumlah air yang ada di sungai dan pintu air itu sangat besar. Mungkin karena di daerah pegunungan itu terjadi hujan lebat, sehingga
air yang berasal dari saluran-saluran air akan berkumpul di situ, kemudian akan menambah debit air yang ada di sungai, di mana di situ ada pintu air. Kalau ada pintu air, ketika sungai itu sudah tidak dapat menahan, maka pintu airnya akan dibuka sehingga airnya akan bisa keluar, gitu ya. Jadi tidak meluap. Nah, itu di gambar yang kiri. Kemudian kalian lihat di gambar yang kanan. Gambar yang kanan itu adalah lingkungan perumahan yang kemudian tergenang oleh air atau bisa dibilang banjir gitu ya. Nah, gambar tersebut juga menunjukkan peristiwa dan gejala antar ruang, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa gejala atau peristiwa pada suatu ruang itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi akan selalu terkait dengan gejala atau peristiwa pada ruang yang lainnya. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah saya jelaskan, contohnya adalah ketika menebang pohon, kemudian musim hujan, tidak ada pengikat tanah maupun air di pegunungan, maka akibatnya akan terjadi tanah longsor dan menimpa rumah atau pemukiman yang ada di bawahnya. Nah, di slide ini contohnya adalah ketika debit air meningkat dari pegunungan airnya sampai ke perkotaan, sampai ke sungai yang besar dan ada pintu airnya, kemudian air itu sudah tidak cukup lagi tempatnya, maka mau tidak mau, air yang sudah ada di situ akan meluap ke lingkungan sekitarnya dan akibatnya adalah gambar yang kanan, yaitu terjadi banjir. Jadi peristiwa itu selalu berurutan gitu ya. Jadi suatu gejala atau peristiwa pada satu ruang itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti akan berdampak kepada ruang yang lainnya gitu. Oke, semakin jelas ya sampai sini? Bagus sekali. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Semangat! Oke, kita lanjutkan. Nah, interaksi antar ruang itu terjadinya secara timbal balik dan mempengaruhi tingkah laku. Nah, bagaimana interaksi itu terjadi secara timbal balik dan mempengaruhi tingkah laku? Bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui kontak langsung dan melalui tidak langsung. Atau terjadi interaksi melalui kontak langsung dan interaksi secara tidak langsung. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan interaksi melalui kontak langsung? Interaksi kontak langsung itu yang dimaksud adalah ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Kita bicara tentang interaksi antar ruang ya. Jadi kita bergerak dari satu ruang ke ruang yang lain. Itu namanya interaksi secara langsung. Misalnya dari sekolah, kemudian setelah pembelajaran selesai, kita pulang ke rumah. Itu namanya ada interaksi antara rumah dan sekolah, di mana interaksinya terjadi secara langsung. Kenapa begitu? Karena kita berpindah tempat. Nah, kemudian bagaimana interaksi yang tidak langsung? Interaksi yang tidak langsung itu bisa dilakukan dengan berbagai media atau cara. Misalnya ketika kita membaca berita di koran, itu terjadi interaksi tidak langsung. Kita bisa tahu suatu peristiwa di ruang yang lain, tapi ruang kita untuk mengetahui itu berada di ruang yang lainnya dengan media surat kabar misalnya, atau kalian membaca berita di internet. Nah, kalian bisa tahu kejadian di daerah lain atau di negara lain pada saat itu juga, padahal kita berada di ruang yang berbeda. Nah, itu yang namanya interaksi tidak langsung. Atau bisa juga dengan melihat tayangan yang ada di televisi, ada berita di daerah lain atau negara lain. Kita bisa tahu dengan cepat, tetapi kita berada di ruang yang berbeda, berada di daerah yang berbeda. Itu yang disebut dengan interaksi tidak langsung, gitu ya. Sudah jelas ya untuk interaksi melalui kontak langsung maupun interaksi tidak langsung. Bagus sekali. Oke, kalau tidak ada yang masih bingung, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Semangat! Nah, sekarang kita belajar tentang interaksi itu bentuknya seperti apa. Nah, tadi ada interaksi langsung dan tidak langsung. Kali ini kita akan membahas tentang 3 macam interaksi. Interaksi yang pertama adalah interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Pergerakan manusia dari satu ruang ke ruang yang lain, jadi yang bergerak manusia. Nah, interaksi yang seperti itu disebut sebagai mobilitas penduduk. Nah, kemudian yang kedua, interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi itu disebut sebagai komunikasi. Jadi ketika kita melakukan perpindahan gagasan atau informasi misalnya melalui telepon dari satu daerah ke daerah lain, maka itu namanya adalah komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Ketika ada barang yang dipindahkan dari satu daerah, misalnya merupakan komoditas hasil daerah pegunungan, kemudian dijual di daerah perkotaan, atau mungkin dari pusat minyak bumi, kemudian dibawa ke pom atau tempat pengisian bahan bakar, maka itu disebut sebagai transportasi karena ada perpindahan barang dan energi, misalnya seperti itu.
Oke, sudah paham ya? Jadi ada 3 macam, ketika yang bergerak manusianya disebut mobilitas penduduk, ketika yang melakukan yang mengalami perpindahan adalah gagasan atau informasi disebut sebagai komunikasi, dan ketika yang melakukan perpindahan adalah benda atau barang atau energi maka disebut sebagai transportasi. Gitu ya. Oke, sudah jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di slide kali ini, silakan kalian perhatikan, di situ ada dua gambar, ada daerah A dan daerah B, kemudian ada tanda panah. Tanda panahnya berbalik arah ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, kalau kalian perhatikan, di daerah A itu ada tangan yang memegang kentang. Berarti dia atau gambar pertama itu menunjukkan bahwa daerah A itu penghasil sayuran terutama adalah kentang. Nah, kemudian di gambar kedua yang daerah B, di situ ada gambar ada beberapa keranjang yang berisi ikan laut. Nah, kalau kita perhatikan seperti itu berarti kira-kira daerah B daerah apa? Betul sekali, daerah pantai. Jadi daerah A itu adalah daerah pegunungan di mana komoditasnya atau hasil dari daerah A itu adalah terutama adalah sayur-sayuran, di gambar itu diwakili oleh kentang. Kemudian di daerah B yang bawah dia adalah daerah pesisir pantai, di mana komoditas utamanya yang dihasilkan adalah ikan. Nah, kira-kira bagaimana interaksinya? Coba kalian pikirkan dari gambar itu. Apakah di daerah A itu juga menghasilkan komoditas seperti daerah B? Dan sebaliknya, apakah daerah B bisa menghasilkan komoditas seperti daerah A? Coba kalian pikirkan dulu ya. Kira-kira seperti apa? Apakah mereka bisa saling berinteraksi atau tidak perlu berinteraksi sudah bisa memenuhi kebutuhannya? Sudah dipikirkan? Oke, bagus sekali. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, deskripsi dari gambar yang ada di slide sebelumnya tadi bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, daerah A dan daerah B itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda dari segi alamnya ya, karena yang satu merupakan daerah pegunungan, yang satu merupakan daerah pesisir pantai. Kalau memiliki karakteristik yang berbeda, otomatis komoditas yang dihasilkan baik di daerah A maupun daerah B juga akan berbeda. Nah, karena komoditas yang dihasilkan antara dua daerah tersebut berbeda, maka daerah A dan daerah B bisa saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Caranya bagaimana? Caranya dengan kegiatan jual beli dari komoditas yang dihasilkan tadi. Bagaimana kemudian interaksinya? Interaksinya seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama komunikasi dulu, jadi interaksi ketika berbagi gagasan. Misalnya daerah A menghubungi daerah B. Hari ini saya panen kentang. Bagaimana kalau saya mengirim kentang saya ke daerah kalian di daerah B? Itu komunikasi dulu. Kemudian setelah terjadi deal melalui komunikasi, maka terjadilah perpindahan barang dan perpindahan orang. Jadi ada mobilitas penduduk dari satu daerah A ke daerah B, kemudian komoditasnya juga dibawa dari daerah A ke daerah B dan sebaliknya. Maka terjadi interaksi kan? Interaksinya yang pertama tadi yaitu komunikasi dulu, kemudian ada mobilitas penduduk, kemudian ada apa? Ya, perpindahan barang dan energi. Betul sekali. Jadi ada tiga, jadi ada interaksi antar satu ruang dengan ruang yang lain karena perbedaan karakteristik dan perbedaan komoditas, gitu ya. Sampai sini sudah jelas ya? Bagus. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Demikian pembelajaran untuk kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Pembelajaran kita tadi yaitu tentang interaksi antar ruang untuk materi pada pembelajaran Project IPAS kelas 10 SMK. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon dukungan dari Anda untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Kemudian silahkan kalian share kepada keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. I love you. Thank you. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.